Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian yang berada di rumah? Tentunya saya berharap semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja semua sekeluarga. Dan pembelajaran kali ini tentang ilmu pengetahuan alam. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini, tak lupa Pak Mas Huri mengajak anak-anakku semua yang ada di rumah untuk tetap menjaga kesehatan, melakukan pola hidup bersih, dan mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun, dan tetap jaga jarak jika di keramaian. Dan kalau tidak ada perlu yang mendesak, sebaiknya di rumah saja. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan baik serta dapat hidup dengan suasana yang nyaman seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, pada pembelajaran hari ini, yaitu ilmu pengetahuan alam, khususnya kelas 7, SMP, MTS, dan sederajat. Dan materi kita kali ini adalah tentang campuran dan perubahan zat. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, silahkan anak-anak di rumah bisa melihat atau menyimak gambar berikut. Nah, kira-kira dari gambar yang anak-anak sudah lihat tadi, apa yang membedakan dua gambar tersebut? Itulah anak-anak sekalian, bedanya tadi pada dua gambar. Yang satu tercampur rata, yaitu sirup. Yang kedua tadi tidak tercampur dengan rata, contohnya adalah kopi. Pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita untuk memahami perubahan zat yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, ketika kalian sudah melihat penjelasan mengenai campuran tadi, ya, kita juga harus memahami bahwa suatu zat itu pasti punya sifat, ya. Ada sifat kimia, ada sifat fisika. Nah, seperti apa bedanya antara sifat kimia maupun sifat fisika tadi? Silahkan anak-anak kembali melihat penjelasan berikut ini. Nah, semua benda itu memiliki sifat. Tentunya masing-masing benda memiliki sifat yang berbeda. Seperti kita manusia, setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada beberapa klasifikasi tentang sifat benda. Yang pertama itu tentang sifat ekstensif, di mana sifat ekstensif itu adalah sifat suatu benda yang dipengaruhi ukuran dan banyak zatnya dia. Contohnya massa, berat, volume, dan panjang. Sifat intensif adalah sifat suatu benda ya yang tidak dipengaruhi oleh ukuran dan banyak zatnya. Jadi contoh paling sederhana seperti ini. Kalau kakak punya ada banyak zat seperti ini, air ya dengan beda-beda warna gitu, masing-masing tidak menyatu. Nah, ini sifat ekstensifnya itu adalah volumenya karena bergantung dari banyaknya. Contohnya yang kuning lebih banyak dibandingkan yang hitam di bawah. Sifat intensifnya itu adalah sifat massa jenisnya. Mau banyak mau sedikit, kalau massa jenisnya kecil dia akan di atas, kalau massa jenisnya besar dia akan di bawah gitu ya, seperti minyak dan air. Nah, selain sifat ekstensif dan intensif, itu ada juga yang namanya sifat fisika dan sifat kimia. Nah, kalau sifat fisika adalah sifat suatu benda yang tidak berkaitan dengan pembentukan zat baru. Contoh sifat-sifat fisika benda itu misalnya kerapatan. Ya, massa jenis ini atau kerapatan tidak menyebabkan suatu benda berubah menjadi benda yang lain. Contohnya seperti ini ya, minyak dan air ini tidak mempengaruhi apakah si minyak dan air bisa bereaksi atau tidak. Dia hanya mempengaruhi, massa jenisnya ini mempengaruhi di mana sih air berada, di mana sih minyak berada.
Kemudian berat jenis ini sebenarnya sama seperti massa jenis, bedanya dipengaruhi gravitasi. Kemudian kekerasan, keras atau tidaknya suatu benda atau zat. Contohnya tanah itu lunak, intan itu tajam. Jadi intan itu sebenarnya tajam sehingga dipakai di bor ya. Jadi kalau adik-adik mungkin pernah membantu orang tuanya membor sesuatu gitu ya. Biasanya bor yang untuk besi itu ada intannya ya. Dia lebih tajam sehingga lebih mampu untuk memotong besi. Atau misalkan ada beberapa gerinda yang memang dilapisi intan untuk memotong sesuatu yang sangat keras. Dia tajam tetapi dia rapuh kalau intan ya. Jadi kalau kita punya berlian yang besar jatuh ke bawah ya dia berantakan seperti kaca, tapi dia tajam dan bisa digunakan untuk alat bantu memotong sesuatu. Kemudian sifat fisika yang lain adalah kelarutan. Kelarutan itu adalah mudah atau tidaknya suatu zat itu larut. Kalau kelarutannya besar, dia mudah larut ya. Dipengaruhi oleh apa sih? Ya dipengaruhi oleh jenis zat. Ada zat yang mudah larut, ada zat yang susah larut. Contohnya garam cukup mudah larut di dalam air, gula juga cukup mudah ya. Ada juga zat yang sulit larut atau bahkan tidak bisa larut dalam air, misalnya pasir. Suhu. Nah, jadi semakin panas semakin mudah larut. Jadi kalau kita sedang memasak teh, membuat teh panas dan teh dingin, ketika ada gula, gulanya akan mudah larut ketika tehnya panas. Kemudian tekanan. Tekanan ini berpengaruh untuk zat cair dan zat padat, itu tidak berpengaruh, tapi untuk gas semakin besar semakin cepat larut. Banyak sedikitnya pelarut atau solvent dan juga yang dilarutkan. Jadi kalau kita melarutkan 1 sendok teh garam di 1 liter air dan kita melarutkan 1 sendok teh garam di misalkan 1 kolam renang, tentunya garam itu akan mudah larut di kolam renang karena pelarutnya airnya banyak. Kemudian biasanya dipercepat dengan pengadukan. Itulah mengapa kalau kita bikin es teh manis diaduk supaya gulanya cepat larut. Ini contohnya seperti ini. Kalau yang ini dia larut semua, kita sebutnya larutan. Yang ini partikelnya cukup besar tapi seperti terlarut, itu kita sebut suspensi. Kalau yang ketiga ini tidak larut nih ya, jadi ada bagian atas dan bagian bawahnya. Sifat fisika yang lain itu daya hantar listrik. Ya ini gampang banget nih, besi itu mudah menghantarkan listrik. Jadi jangan coba-coba mencolokkan besi ya, paperclip ya, atau misalkan mencolokkan penjepit rambut itu kecolokan listrik karena dia menghantarkan listrik. Tapi kalau plastik tidak ya, plastik tidak menghantarkan listrik. Kemudian daya hantar panas. Nah, daya hantar panas misalnya kita punya besi. Besi itu kalau kita panaskan di kompor mudah panas. Tapi kalau misalnya kayu tidak, tapi kayu mudah terbakar ya. Nah, itu ada beda tuh ya. Kemudian kemagnetan. Mudah atau tidaknya suatu benda ditarik oleh magnet. Ya, dia ada ferromagnetik, ada paramagnetik, ada diamagnetik. Kalau ferromagnetik itu kuat ditarik magnet, kalau paramagnetik cukup kuat, kalau diamagnetik itu tidak kuat ditarik magnet. Nah, suatu benda ini ketika ditarik magnet tidak menyebabkan dia berubah, sehingga kemagnetan, daya hantar panas, daya hantar listrik ini termasuk dalam sifat fisika suatu benda. Contoh lagi adalah wujud zat. Jadi apakah sifatnya dia padat pada suhu 20 derajat, ataukah sifatnya dia cair pada suhu ruangan, sifatnya gas pada suhu 100 derajat. Nah, itu ternyata adalah benda yang sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Nah, ada fase lagi, yang satu lagi adalah plasma. Plasma inilah fase gas di mana gasnya terurai menjadi ion positif dan negatif pada suhu yang tinggi. Contohnya kilat, lampu gitu ya. Nah, perbedaannya dengan gas adalah plasma menghasilkan listrik sedangkan gas tidak. Itu contoh plasma adalah seperti ini. Contoh lagi sifat fisika adalah titik didih. Titik didih adalah suhu di mana benda itu berubah dari cair menjadi gas ya. Contohnya ini. Air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi mendidihnya air tidak menyebabkan dia berubah menjadi benda lain atau zat lain. Dia hanya berubah wujud dari cair menjadi gas. Kalau titik leleh kebaikan nih, dari padat menjadi cair. Ya, kalau titik beku berarti dari cair menjadi padat. Nah, biasanya titik beku dan titik leleh itu sama. Misalnya kalau air itu titik leleh dan titik bekunya di 0 derajat. Tapi ada juga yang sedikit berbeda, misalnya raksa. Raksa itu titik lelehnya di minus 38,83 derajat dan titik bukunya di minus 37,89 derajat Celcius. Kemudian warna zat. Nah, ini jelas banget ya. Warna suatu batunya itu hitam atau putih tidak mempengaruhi apakah batunya itu bisa berubah menjadi roti atau tidak. Nah, nggak mungkin berubah ya.
Nah, selain sifat ekstensif, sifat intensif, sifat fisika, kita juga punya yang namanya sifat kimia. Nah, sifat kimia suatu benda ini berkaitan dengan pembentukan zat yang baru. Contohnya, kestabilan. Nah, jadi setiap molekul itu memiliki ikatan antar setiap atom penyusunnya ya. Bisa ikatan ion, ikatan kovalen koordinat, ikatan van der Waals, dan lain-lain. Ini nanti dipelajari di SMA. Ada yang lemah, ada yang kuat ya. Kalau yang lemah, dia tidak stabil. Kalau yang kuat, dia stabil. Contohnya kalau kita plastik ya, plastik itu cukup kuat sehingga dia stabil, bisa menahan bentuknya. Itu salah satu ikatan yang kuat ya, dia stabil. Contohnya adalah asam karbonat, itu tidak stabil ya, sehingga dia mudah terurai. Atau zat lain yang tidak stabil itu bisa kita sebut uranium. Uranium itu tidak stabil karena pada penyusunnya ya, elektron-elektron itu mudah terlepas, ikatannya tidak kuat, dan dia bisa berubah menjadi unsur yang lain karena dia melepaskan elektron dan protonnya. Itu adalah ketidakstabilan. Kemudian ada juga daya ionisasi. Nah, daya ionisasi ini adalah mudah atau tidaknya suatu zat mengion pada suatu pelarut. Nah, ini biasanya nanti kalau teman-teman belajar asam basa, ada asam kuat, ada asam lemah. Kalau asam kuat itu bisa terurai seluruhnya di dalam air sehingga menghasilkan ion H+ yang banyak. Kalau asam lemah atau basa lemah itu terurai sebagian. Nah, terurai sebagian itu disebut daya ionisasi. Kalau dia terurai sempurna, daya ionisasinya besar. Tapi kalau terurai sebagian, daya ionisasinya kecil. Nah, ini yang gampang, keterbakaran itulah reaksi dengan oksigen. Mudah atau tidaknya suatu zat terbakar. Jadi kalau suatu zat terbakar, contohnya roti kita bakar, dia bukan menjadi roti lagi gitu ya. Kayu kita bakar, dia bukan kayu lagi, tapi arang. Zatnya sudah berubah dan tidak bisa kita ubah balik kembali menjadi kayu gitu ya. Atau bensin sudah dibakar, dipakai dalam motor, tidak bisa diubah lagi menjadi bensin. Contoh lain sifat kimia adalah kereaktifan. Nah, ini adalah kecepatan suatu zat kimia untuk mengadakan reaksi kimia. Nah, ini kalau kereaktifan itu contohnya apa ya? Contohnya kalau kakak punya yang namanya natrium. Natrium itu sangat reaktif dengan air. Jadi kalau kita punya natrium dan terlempar ke air, itu bisa menghasilkan ledakan. Karena dia sangat reaktif, sangat cepat bereaksi. Nah, suatu zat ini cepat bereaksi dipengaruhi oleh apa sih? Tentunya jenis zatnya ya. Jenis zat punya sifat yang berbeda-beda. Nah, tapi jumlah zat yang dilarutkan juga mempengaruhi. Jadi kalau si natrium itu semakin besar, semakin banyak yang dilempar ke dalam air, ya ledakannya semakin besar, reaksinya semakin besar. Suhu semakin tinggi semakin cepat. Luas permukaan. Nah, luas permukaan ini contohnya seperti ini. Kalau luas permukaannya besar, dia banyak yang bisa bersentuhan. Contoh kalau kakak punya gula batu dan gula pasir, biasanya lebih mudah larut. Ya, ini kakak menggunakan contohnya sifat fisika, tapi prinsipnya sama. Lebih mudah larut si gula pasir dibandingkan gula batu. Kenapa? Karena butiran lebih kecil sehingga permukaan gula yang terkena air itu semakin banyak. Ya. Ya, anak-anak sekalian, setelah melihat penjelasan tadi, kalian semakin paham tentang sifat fisika maupun sifat kimia dari suatu zat. Nah, mungkin dari anak-anak sekalian ada pertanyaan, apakah suatu benda atau suatu zat itu kemudian bisa berubah atau mengalami perubahan? Ya, apakah juga bisa perubahan seperti apa? Perubahan fisika atau perubahan kimia? Karena suatu benda atau suatu zat kan punya sifat fisika maupun sifat kimia. Setelah ini kita akan mempelajari bagaimana suatu benda itu bisa mengalami perubahan. Apakah itu perubahan fisika maupun perubahan secara kimia. Kalian juga akan mengetahui seperti apa contoh yang bisa kita jumpai perubahan fisika maupun perubahan kimia itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, zat atau materi itu bisa mengalami perubahan. Ada dua jenis perubahan yang akan kita pelajari, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang dialami suatu zat namun tidak menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat yang baru. Biasanya hanya berubah bentuk atau berubah wujud.
Beberapa perubahan fisika yang bisa diamati di sekitar kita yaitu tentunya perubahan wujud. Ada pembekuan ya dari cair menjadi padat seperti kita membuat es, ada pelelehan, ada penguapan, ada pengembunan, ada penyubliman, ada pendeposisian. Nah, pendeposisian ini bisa juga disebut pengkristalan. Ya, jadi ini ada diagramnya ya, kita sudah pernah belajar di salah satu video kakak. Contohnya seperti ini tetap sama saja air. Jadi dari dia es menjadi air ya tetap saja rumus kimia sama H2O, hanya saja wujudnya yang berbeda. Kalau dia es, dia adalah padat, tapi ketika mencair ya dia jadi air. Perubahan fisika berikutnya adalah pelarutan. Jadi kalau kita melarutkan suatu zat ya sampai terbentuk campuran yang homogen yang sifatnya sama, itu hanyalah perubahan fisika. Jadi kalau kita melarutkan garam ke dalam air yang banyak sampai asin banget, kita bisa mengambil kembali garam tersebut dengan menguapkan airnya. Ya, jadi tidak membentuk suatu zat yang baru. Atau kalau kita bikin sirup ya, sirup melon, koko pandan kayak atau apa, kita menambahkan si sirup ke dalam air, kalau airnya kita uapkan, kita bisa mendapatkan sirup itu kembali. Ya, tanpa merubah zatnya dia. Kemudian perubahan bentuk. Nah, ini perubahan bentuk jelas banget. Contohnya misalkan pohon menjadi papan. Papan kayunya berubah jadi meja. Nah, itu hanya merubah bentuk tapi zatnya sama, yaitu kayu. Ya, contohnya seperti Bapak ini sedang menggergaji dari suatu papan dibikin jadi papan yang kecil, ya, itu hanya merubah. Atau memahat batu, bikin patung, itu adalah perubahan fisika, ya, karena dia hanya berubah dari batu yang besar menjadi batu yang lebih kecil mungkin. Kemudian ada juga perubahan fisika karena adanya aliran energi. Jadi ketika ada aliran energi, dia ada sesuatu yang berubah sesaat, kemudian dia berubah lagi menjadi zat semula. Contohnya lampu TL, ballistic, mixer, atau heater gitu ya. Nah, ternyata perubahan kimia, nah itu sekarang berbeda dari perubahan fisika. Kalau perubahan fisika tadi tidak menyebabkan zat baru, kalau perubahan kimia itu adalah perubahan di alami suatu zat dan menyebabkan zat tersebut berubah menjadi zat yang baru. Ada beberapa perubahan kimia yang bisa kita amati di sekitar kita, yaitu pembakaran. Nah, ini paling gampang. Contoh kalau kita membakar kertas, maka terjadi reaksi ya antara oksigen kertas tersebut ya dan dikasih panas atau energi, dia akan menghasilkan api ya, ada abu, gas dan panas gitu ya. Contohnya seperti ini, nanti jadinya abu. Abunya tidak bisa kita kembalikan menjadi kayu. Oh ya, contoh ciri-ciri perubahan fisika adalah bisa kembali menjadi bentuk yang sebelumnya atau zatnya tidak berubah gitu ya. Kalau kembali bentuk sebelumnya misalnya garam dilarutkan bisa jadi garam lagi. Kalau ini ya sudah dibakar pohonnya tidak bisa jadi pohon lagi, jadinya arang atau jadinya abu gitu. Kemudian ada pemasakan, misalnya beras menjadi nasi atau masak sop, masak semur jengkol ya atau apapun itu. Kita tidak bisa merubah si nasi menjadi beras lagi karena sudah melalui sebuah proses perubahan kimia yaitu pemasakan. Kemudian perubahan karena fotosintesis. Kalau ini jelas banget ya fotosintesis ya, dia merubah ya H2O, CO2 dibantu dengan sinar matahari menghasilkan glukosa dan O2. Jelas banget. Perubahan kimia yang lain itu perkaratan. Nah, ini cukup banyak pembahasannya. Jadi perkaratan itu adalah reaksi logam, air, dan oksigen. Nah, contohnya seperti ini nih, ada karatnya nih ya. Gimana sih cara menghindari karat? Kalau di SD kita belajar yang namanya pengecatan. Contoh pagarnya dicat nih supaya dia tidak berkarat. Ada juga pelapisan dengan minyak atau pelumas, contohnya mesin mobil. Nah, kenapa sih dia dikasih pelumas? Satu memang supaya dia lebih mudah untuk bergerak mesinnya, piston-pistonnya. Tapi juga untuk melapisi sehingga tidak mudah berkarat. Karena di dalam ruang mesin itu butuh oksigen untuk pembakaran ya. Pasti ada kemungkinan besar akan ada reaksi antara si oksigen itu dengan logam. Nah, sehingga supaya tidak terjadi itu, nah dia dikasih oli. Kemudian ada melapisi dengan plastik. Nah, ini kakak coba mencari contohnya, kakak ketemu ini. Jadi ini seorang tentara sedang melapisi sebuah mungkin pesawat sepertinya dengan plastiknya tapi bukan plastik kiloan ya atau plastik kresek, plastik yang beda. Kalau teman-teman tahu ada plastik yang kalau kena panas dia menciut, mengkerut badan sehingga melapisi dengan baik. Nah, mungkin pakai itu sehingga ketika dipindahkan atau disimpan dalam waktu yang lama, tanknya itu tidak karatan. Karena jadi tidak ada oksigen di sana ya, mengurai oksigen.
Atau di vakum itu juga sebenarnya sama. Tapi kan kalau di vakum tidak bisa buat pagar gitu ya. Kemudian adalah melapisi logam dengan logam yang lain. Contohnya kalau sekarang itu di mobil itu biasanya peleknya sudah dilapisi oleh krom. Terus sepeda biasanya sudah dilapisi oleh krom ya. Bisa juga dilapisi dengan perak, dengan emas gitu ya. Nah tapi masalahnya jika pelapisnya tergores, besi di dalamnya itu bisa terkena udara dan air dan besinya bisa tetap berkarat. Contohnya seperti ini. Biasanya kalau beberapa besi buat bangunan itu sekarang dilapisi. Kenapa? Supaya dia tahan lama. Karena kalau tidak dia akan cepat karatan gitu. Jadi dilapisi biasanya dengan kromium timah ya. Tapi pelapisannya ini ada dua nih. Kalau yang ini kurang reaktif sehingga dia melindungi lapisan di dalamnya. Tapi ada juga pelapisan yang kedua itu dengan logam yang lebih reaktif. Contohnya seperti ini. Nah ini ada sebuah logam yang ditempelkan sepertinya sih di lambung kapal kalau kakak lihat. Nah kenapa sih dia ditempelkan? Karena dia ingin supaya yang di sekitar itu tidak karatan. Justru yang karatan si logam ini. Ya, dia mencoba mengalihkan perkaratannya dari yang penting nih supaya lambung kapalnya tidak bolong ke logam ini supaya logamnya saja yang habis kena karat. Nah memang kerugiannya adalah logam ini harus diganti secara berkala. Karena kalau sudah habis, sudah berkarat semua, ya ujung-ujungnya logam di belakangnya kena juga. Contoh lain dari perubahan kimia adalah pembusukan. Nah ini biasanya karena mikroorganisme ya, dan mengubah benda tersebut menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nanti kita akan belajar apa bedanya pembusukan dengan fermentasi ya. Bedanya apa? Kalau pembusukan itu tidak diinginkan. Contoh, tidak ada yang mau apel yang menjadi busuk, tidak ada yang mau rotinya ada jamurnya, jadi tidak bisa dimakan. Atau kalau teman-teman tahu yang namanya makanan basi, ya, ketika mau makan rasanya asam atau baunya tidak enak, itu karena pembusukan karena mikroorganisme, ya, biasanya karena bakteri dan sebagainya. Nah, dan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, ya. Bayangkan kalian sudah membawa bekal begitu sampai di sekolah, mau dimakan ternyata basi. Kan itu sesuatu yang tidak diinginkan. Beda dengan yang namanya fermentasi. Kalau fermentasi ini sama nih, dia mengubah suatu zat menjadi zat yang lain, tapi hasilnya tuh diinginkan. Sengaja. Kalau pembusukan bisa tidak sengaja, kalau fermentasi itu sengaja. Contohnya apa? Tape, tempe. Ya, kita sering makan yang namanya tempe. Nah, tempe ini itu sengaja sebetulnya difermentasi, ya. Istilahnya pembusukan yang baik. Karena adanya jamur gitu. Ada juga misalnya Yakult, minuman ya, minuman fermentasi, yogurt. Itu sesuatu yang diinginkan ya. Nah, kemudian ada juga ya reaksi enzim. Nah, si enzim ini sangat dekat juga dengan kita karena ada di tubuh kita. Contohnya enzim tialin, enzim untuk mematangkan buah, atau enzim-enzim yang ada dalam usus kita untuk mencerna protein dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu untuk reaksi atau perubahan kimia. Ada nggak sih ciri-ciri suatu perubahan kimia? Ada nih, ternyata biasanya bisa terbentuk gas. Contoh pembakaran ya, itu menghasilkan gas. Kalau kita membakar sesuatu ada asap. Itu adalah salah satu ciri dari reaksi perubahan kimia. Ada juga reaksi logam dengan asam. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kakak punya logam dimasukkan ke dalam larutan asam. Tentunya larutan asamnya yang sedikit berbeda ya, yang cukup pekat sehingga sedikit berbahaya. Dan dia bereaksi itu, istilahnya menggerogoti si logamnya dan membentuk gas-gas H2 biasanya, hidrogen. Nah, kemudian terjadi perubahan warna, biasanya pada perkaratan besi ya. Nah, ini kalau kita lihat ada karatnya nih, ya, warnanya berubah. Atau pembuatan tape dari singkong yang warnanya putih berubah jadi kuning. Nah, itu ada perubahan warna gitu ya. Kemudian ada juga perubahan suhu atau energi. Ada yang eksotermis, melepas panas ke lingkungan, contohnya pembakaran, jadi terasa panas. Ada yang endotermis, itu menerima dingin atau panas ya. Contohnya memasak nasi atau reaksi fotosintesis. Kemudian bisa juga terjadi namanya endapan. Jadi misalkan NaCl dan perak menghasilkan endapan. Nah, anak-anak sekalian, dari penjelasan tadi
tentunya sudah semakin paham bukan tentang perubahan fisika maupun perubahan kimia, dan juga contohnya apa saja, baik itu perubahan fisika maupun contoh perubahan kimia. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi, ternyata sangat mudah ya kita jumpai beberapa contoh perubahan fisika maupun perubahan kimia. Nah, saya berharap anak-anak bisa menulis atau mencatat kira-kira contoh apa lagi yang termasuk dalam perubahan fisika maupun perubahan kimia yang mudah dijumpai oleh anak-anak di sekitar atau di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tentunya harapan Pak Mas Suri di sini anak-anak sudah semakin paham dengan pembelajaran hari ini. Ya, saya berharap anak-anak di rumah tetap banyak berlatih, ya, banyak membaca, kemudian bisa juga penjelasan ini ditonton berulang-ulang nantinya, ya. Kemudian saya berharap anak-anak rajin belajar agar bisa menjadi orang yang pintar. Mungkin suatu saat kalian bisa menjadi saintis atau ahli di bidang ilmu pengetahuan alam, ya, dengan cara rajin belajar tadi. Nah, harapannya juga Pak Mas Suri berharap nanti anak-anak di rumah bisa mengerjakan latihan soal berikut. Baiklah anak-anak sekalian, tak terasa waktu yang memisahkan kita, ya. Harapannya Pak Mas Suri bisa menemani anak-anak sekalian belajar dari rumah. Tetapi jangan khawatir, ya. Pagi-pagi melihat awan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.